Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih. Pada saat ini kita melakukan kebaktian keluarga di Blok 9. Dan pada saat ini kita tidak bisa seperti biasanya berkumpul bersama-sama, namun kita tetap bersukacita melaksanakan kebaktian ini walaupun melalui online. Karena untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini semua kita lakukan memenuhi anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Marilah kebaktian keluarga ini kita awali dengan hitung jemaat 46 bait 2, besarkan nama Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 3 bait 1. Kami puji dengan riang. Tibalah saatnya kita memasuki pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di tengah kami bersama-sama bangun ibadah di rumah masing-masing, Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami semua, agar kami semua boleh mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Obadya bab 1 ayat 15 sampai dengan 21. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu,
perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan, mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Keluputan hanya di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf akan menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang di daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita memuji Kidung Jemaat 451 bait 1. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Obadya pasal 1 ayat 15 sampai dengan 21. Adapun judul renungan pada malam hari ini, ingat dan waspada. Siapa yang menanam akan menuai. Artinya, siapa yang berbuat baik dan penuh kasih kepada sesamanya, akan dikasih juga oleh sesamanya. Sebaliknya, jika kita sering bertindak tidak baik kepada sesama kita, maka mereka juga akan bersikap seperti itu kepada kita. Seperti itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya, banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kita sudah berbuat baik kepada sesama, namun orang lain masih berbuat yang tidak baik kepada kita. Gambaran kehidupan manusia ini juga terjadi dan dialami oleh bangsa Israel dan bangsa Edom. Saat bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan Allah, bangsa Edom diberi kesempatan seperti bangsa Israel supaya bertobat.
Namun bangsa Edom malah menindas dan menginjak-injak bangsa Israel karena merasa menjadi penguasa atas bangsa Israel. Bangsa Edom kemudian merasa angkuh, tidak peduli kepada bangsa Israel. Melihat kenyataan yang demikian, Tuhan murka dengan bangsa Edom. Kemudian Tuhan Allah mengutus Nabi Obadja mengingatkan bangsa Edom dan memberikan penghiburan bagi bangsa Israel. Melalui Nabi Obadja diberitakan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa Edom karena telah menjadi tidak setia dan menindas bangsa Israel. Dapat kita baca di dalam ayat 15. Dengan cara menyatukan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa ini juga berperang melawan bangsa Edom. Singkatnya, bangsa Edom akhirnya kalah dan mengalami penindasan seperti yang pernah dialami bangsa Israel. Sebenarnya Allah menghukum bangsa Edom bukan karena Allah tidak menyukai bangsa Edom, tetapi karena Allah ingin menunjukkan keadilan dan kasih-Nya kepada semua orang. Kehidupan bangsa Israel dan bangsa Edom ini seperti gambaran kehidupan kita. Supaya kita selalu ingat bahwa kehidupan kita adalah kepunyaan Allah. Karena itu kita harus selalu berbuat baik, walaupun orang lain tidak membalas kebaikan kita. Dan kita harus selalu waspada supaya dapat mengendalikan diri supaya tidak berbuat jahat, apalagi membalas atau menghukum orang lain, karena penghukuman adalah wewenang Tuhan. Saudaraku yang terkasih, supaya kita tidak mengalami kesalahan, sebaiknya kita meneladani ajaran kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan yang akan diiringi dengan Kidung Jemaat 433 ayat 1 sampai selesainya persembahan. Aku suka membagi. Kita masuk doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali Bapa menghampiri tata kuasa-Mu. Pada saat ini kami memasuki doa syafaat. Perkenankan kami mendoakan gereja-gereja-Mu yang ada di dunia, di Indonesia, khususnya yang ada di Jemaat Simomulyo. Kami serahkan perangkat gereja saat ini, dari Bapak Ibu Pendeta, dari Bapak Ibu Penatua Diaken, dari Bapak Ibu Pengurus Blok 1 sampai Blok 9, Pamong, dan warga jemaat di Simomulyo. Semuanya ini Bapak kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam pelayanan-Mu. Terlebih indah Bapak Ibu, saudara kami yang telah bekerja di ladang, Tuhan berkati. Dan juga saat ini Bapak, gereja-Mu telah melakukan kegiatan yaitu menangani pandemi atau menangani COVID-19. Karena itu, tolong Bapak, jemaat Simomulyo ini Tuhan berkati, beri kelancaran, kemudahan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan saat ini. Tuhan, juga ada
Majelis jemaat akan juga melakukan sidang pleno di dalam akhir bulan nanti. Tuhan juga beri kelancaran, kemudahan dalam sidang nanti. Apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan gereja Simomulyo terlebih indah, beri kemudahan dan kelancaran juga. Demikian Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Perkenankan juga Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah terkumpulkan, karena persembahan ini berkat yang tercurahkan kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh menyisihkan sebagian kecil kepunyaan kami, sehingga persembahan ini Kau kuduskan, Kau sucikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dalam kehidupan ini. Terlebih indah juga untuk pelayanan-Mu yang ada di jemaat Simomulyo. Karena itu sepenuhnya Tuhan, persembahan ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saudara kami yang mengelola akan persembahan ini juga Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa di surga, kami melanjutkan doa saudara kami yang terdahulu. Ya Bapak, kami teringat akan saudara-saudara kami warga Blok 9 yang sakit. Ibu Sumiati, Ibu Tri Sana, ibundanya Mas Dedi, mertua Mbak Maria. Kami juga teringat akan saudara kami Mas Endar dalam pemulihan sakit lambung. Ya Tuhan Allah Bapa, tolonglah saudara-saudara kami ini Tuhan. Walaupun mereka sudah melalui pemeriksaan dokter dan juga obat-obatan yang sudah disediakan dokter, tapi ya Bapak, kami mengharapkan pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu, tangan-Mu yang kudus, yang penuh kuasa. Ya Tuhan, jamahkanlah kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit tadi, supaya sembuh seperti sedia kala dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti semula. Bapa di surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden beserta para menterinya, Bapak Gubernur beserta aparatnya, Bapak Bupati, Wali Kota beserta stafnya, Bapak Camat, Lurah, RW, RT, agar mereka semua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini, agar segera bisa menangani pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya pemimpin bangsa kami dengan kesabaran dan kebijaksanaan untuk memerintah negara Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga mendoakan keluarga besar Blok 9 agar semua warganya diberikan kekuatan oleh Tuhan agar mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupannya. Terlebih lagi diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kami. Berikanlah juga mereka semua kesehatan. Ya Tuhan Allah Bapa, semua doa ini kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Mari kita juga belajar untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1. Yesus menginginkan daku. Kiranya anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Pasamuan Jawi sekawan atus 306 bait setunggal Gusti Nuntun. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah kebaktian keluarga Blok 9 sudah kita laksanakan. Ini semua adalah berkat tuntunan Tuhan dan kasih Tuhan Yesus Kristus.